Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Jadi untuk video kali ini kita akan melakukan instalasi Laravel. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi database yang akan dibuat ya. Oke, mungkin kita langsung saja buka website Laravelnya. Jadi kita belajar dari dasar ya, Laravel. Nah, kita buka dulu. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke ini, untuk yang sekarang versinya 8 ya. Kalian samain aja ya. Mungkin kita masuk ke installation dulu. Nah, installation ya. Mungkin kalian bisa baca-baca sedikit lah nantinya ya. Nah, di sini nih you first project Laravel ya. Nah, kita bisa di sini coba kita lihat. Nah, ini kalau kita pakai macOS nih. Nah, kita di sini kan karena kita pakai Windows, jadi kita mulainya dari sini. Nah, di sini oke, mungkin bawah. Nah, ini ya. Nah, jadi karena sebelumnya saya sudah pernah menjalankan ini ya, menjalankan apa namanya, Composer Create ini ya. Nah, jadi untuk pertama-tama kalian harus punya Composer ya, kalau ini ya, kalau punya Laravel ya. Jadi kalian download saja di sini ya, ada namanya Composer. Nah, nanti kalian download aja Composer ini, terus install ya. Kalian pakai apa? Getting started documentation, misalkan nih get started. Nah, nanti kalian installnya secara global aja ya, jadi bisa diakses di mana-mana gitu. Karena saya udah install ini, jadi saya lanjut aja ya ke nextnya. Mungkin kalian bisa lihat tutorial orang buat ini ya. Nah, kemudian kalau udah kalian install Composer, nah kalian bisa melakukan instalasi Laravel secara global nih. Nah, jadi kalau udah global ini kita bisa akses di mana saja. Nah, karena ini Laravel 8, kita langsung aja ya installnya ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Tinggal kalian copy aja bagian yang ini, Laravel new example. Nah, nama ini new ini nama projectnya ya nanti ya. Kita namain aja apa gitu. Nah, oke. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ya. Oke, di sini. Nah, oke, di sini mungkin saya bikin folder namanya project ya. Project. Nah, di dalam folder project ini kita klik kanan ya. Kita klik kanan terus buka terminal. Nah, atau kalian nanti install Gitbase ya, biar kita gampang installnya nanti ya. Nah, kalian klik aja di Gitbase ini. Nah, kalian juga bisa install nih Gitbase nih. Download aja ya Gitbase. Nah, kalian download, habis itu nah buat kalian apa nih sistem operasinya, macOS atau Windows atau Linux ya. Nah, karena saya Windows ya udah saya Windows. Nanti kalian untuk instalasi Git ini kalian bisa ngelihat ya di video di YouTube banyak kok. Karena saya udah install Gitbase, ya udah saya langsung lanjut aja, klik kanan Gitbase here. Nah, oke, sekarang nah caranya ya udah tinggal kita copy yang ini tadi ya. Ini kita copy paste di sini. Oh, nggak bisa, sabar ya, belum tercopy dia. Nah, mungkin namanya kita kasih nama tutorial CRUD Laravel. LV itu Laravel ya, Laravel 8. Jadi kita ini sekarang versinya versi 8 ya. Enter aja. Enter. Nah, sekarang kita tunggu aja nih. Ini tergantung koneksi ya. Nah, udah tergantung koneksi. Kalian tunggu aja sampai instalasinya selesai. Nah, udah selesai ya instalasinya ya. Nah, kalau udah selesai nanti kayak gini ya tampilannya ya. Nah, ini jadi package yang ada di install di Laravel kita ya. Nah, sekarang kita akan coba kita lihat dulu ya. Ketik ls. Nah, ls itu nanti kita ngelihat ini kan di folder project nih. Nanti kan bikinnya di dalam folder project. Kita klik ls. Nah, nama folder project kita itu adalah tutorial CRUD LV8 ya, atau Laravel 8. Nah, sekarang kita buka aja caranya, cd tutorial CRUD LV8.
Nah, sekarang kita udah berada di project dia ya. Nah, kalau kalian punya VS Code atau yang VS Code ya, jadi kalian tinggal masukkan kode seperti ini, kode spasi titik, enter. Nah, nantinya kalau udah kita klik itu, dia otomatis akan melakukan redirect ke sini ya, ke tampilan ini ya, project kita ya. Nah, ini adalah tampilan project kita. Nah, kemudian ini boleh di close aja nih kalau udah masuk ke project kita, boleh di close aja. Nah, karena udah di close, karena ini udah juga, kemudian kita di sini akan mencoba menjalankan aplikasi yang kita bangun. Nah, kalian ke terminal aja, new terminal. Nah, di sini kalian tinggal jalankan php artisan serve. Nah, jalan ya. Kalian tinggal copy link ini, copy, atau kalian bisa klik control baru klik. Nah, dia nanti akan muncul nih. Nah, ini adalah aplikasi kita, jadi udah bisa jalan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya apa ya? Kita akan membuat database ya. Nah, pertama kita buka dulu php-admin atau sampp ya. Saya buka dulu sampp ini ya. Ntar saya coba sampp di sini. Oke, tinggal dibuka. Kalian tinggal download aja ya versi terbaru sampp. Oh ya, jadi ntar biar karena ini Laravel 8 takutnya nggak support ya, jadi kalian bisa install sampp versi terbaru aja. Nah, terus kalian klik start nih, start ya. Nah, ketika sudah klik start, kalian tinggal ke klik ini ya, admin ini, klik. Nah, nanti dia akan membuka database-nya nih. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah, kita di sini tinggal ngasih kita bikin database baru aja. Namanya misalkan yt gini aja deh. yt crud lv8. Nah, nanti namanya terserah ya. Nah, jangan lupa di copy dulu nih namanya nih. Nah, terus buat. Nah, database kita udah kebuat nih, YouTube ya. Udah kebuat, nggak ada table-nya di dalamnya. Kemudian di sini kita akan melakukan setting untuk Laravel-nya. Nah, ini kan ada banyak folder nih. Nah, kalian buka yang .env, kemudian di sini kan kita ganti ya namanya sesuai database yang kita buat tadi. Sesuaiin ya, kalau kalian punya punya username-nya beda, ada punya password juga, kalian sesuaiin aja. Jangan lupa di save. Nah, nanti kan di sini dia environment modify, restoring server. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya terminal migration ya. Nah, jadi kita akan membuat sekaligus saja. Jadi kita bisa kayak gini kan, biasanya kita bikin migration satu. Nah, kita bikin satu model. Nah, kita bikin satu model, isinya itu ada migration sama controller. Ya udah, kita bikin aja dulu ya. Di sini coba kita cara bikinnya php artisan make model. Nah, nama modelnya kan kita data pegawai namanya, yaudah employee aja ya. Harus huruf besar ya depannya ini ya, employee. Kemudian spasi minus migration, M itu migration, C itu controller. Jadi kita bikin sekaligus. Kita bikin modelnya. Kita bikin model namanya employee, terus kita bikin migration dan controller. Enter aja. Nah, ini kita sukses ya membuat migration. Nah, employees. Jadi nama tabelnya nanti employees. Dan juga berhasil membuat controller. Posisinya itu berada di sini apps. Nah, kalau untuk yang migration itu berada di database migration. Nah, ini ya. Nah, yaudah kita coba untuk controllernya itu di app http controllers employee. Nah, di sini untuk modelnya yang tadi baru kita buat ini employee ini. Nah, sekarang kita akan membuat membuat table secara otomatis di migration ini. Nah, jadi kita di sini melakukan create namanya employees, nama tabelnya. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa data.
Nah, nanti kalau kalian pengen request datanya apa aja boleh ya, tapi sekarang ini sesuai yang data yang saya buat aja dulu ya. Oke. Jadi database-nya itu adalah apa ya? Mungkin nama. Jadi kita langsung copy aja ini. Copy, kasih di sini string ya, karena nama itu string. Kita kasih nama tabelnya, nama. Kemudian apa lagi ya? Kita pakai enum ya, karena jenis kelamin ya. Enum. Jadi di sini kita masukkan misalkan jenis kelamin, terus kita di sini kasih array. Ada 2 jenis kelamin, cowok sama cewek. Setelah itu nomor telepon mungkin ya, biar agak beda sedikit. Karena kan ini tipe datanya enum string. Nah, di sini. Nah, kalau ID ini auto increment ya. Jadi dia otomatis bertambah. Misalkan kita input data pertama itu 1, kedua 2, 3, 4 dan selanjutnya. Jadi ini otomatis nih. Kalau timestamp ini itu adalah create add sama update add ya. Jadi nanti di database kita bisa lihat aja langsung ya. Untuk ini kita integer. Di sini kita kasih namanya nomor telepon. Teleponnya save. Nah, kemudian kalau udah, sekarang kita tinggal jalankan yang namanya PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, sukses ya, datanya udah terbuat ya nih. Jadi ada beberapa. Nah, untuk table user ini itu bawaan Laravel, jadi udah ada otomatis ya. Nah, di sini juga ada yang namanya yang baru kita bikin. Ini tadi ya. Nah, sekarang kita cek aja database-nya. Nah, ini kan belum ada, coba kita refresh. Nah, udah ada ya employees ya. Employees, terus ininya udah ada. Jadi nih nama, jenis kelamin, nomor telepon, created add, update add. Nah, created add itu ketika kita input data maka dia otomatis masuk ke dalam sini. Oke. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup ya, karena di sini kita cuman melakukan instalasi dan juga konfigurasi database. Nah, jadi kita udah bikin database. Kalau kalian pengen bikin database yang berbeda juga boleh aja ya. Mungkin sampai sini aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan tinggalkan aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Makasih.